Saudara-saudari yang saya kasihi, semoga kita selalu diberkati Tuhan. Kita memasuki bulan Mei yang bagi gereja Katolik merupakan bulan Maria. Selain bulan Oktober yang adalah bulan Rosario, gereja Katolik mendedikasikan bulan Mei ini juga untuk menghormati Bunda Maria. Ketika kita berbicara tentang Bunda Maria, salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah kepengantaraan Bunda Maria. Bunda Maria menjadi pengantara kita kepada Yesus putranya. Mungkin ada yang bertanya, mana dasar biblisnya, mana ayat kitab suci yang mengatakan bahwa Bunda Maria menjadi pengantara kita kepada Yesus putranya. Salah satu dasar biblisnya adalah Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Kalau kita membaca perikop ini, yaitu kisah tentang perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, di situ kita tidak bisa pungkiri bahwa Bunda Maria berperan dalam peristiwa itu. Bunda Maria berperan dalam kisah mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur. Saudara-saudari bisa baca sendiri dalam kisah Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Kisah ini menarik untuk kita renungkan dalam kaitan dengan peran Bunda Maria. Minimal ada 3 hal yang bisa kita renungkan, yaitu pertama, Bunda Maria adalah pengantara kita kepada Yesus putranya. Kalau kita melihat kisah perkawinan di Kana, jelas bahwa mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu karena permintaan bundanya. Ketika tuan pesta atau pemimpin pesta kehabisan anggur, Maria dengan diam-diam datang kepada Yesus dan menyampaikan situasi itu kepada Yesus putranya dengan berkata, mereka kehabisan anggur. Bunda Maria menjadi pengantara antara tuan pesta dengan Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa Yesus mengabulkan permohonan ibunya. Yesus mengubah air menjadi anggur dengan kualitas anggur yang bermutu, kualitas anggur yang tinggi, dan juga dalam jumlah yang banyak sekali. Luar biasa. Dan itu berkat permohonan Bunda Maria. Di sini jelas bahwa Bunda Maria menjadi pengantara kita kepada Yesus putranya. Maka kita bisa berdoa lewat perantaraan Bunda Maria. Memang kita boleh meminta langsung kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak salah kalau kita juga meminta lewat perantaraan Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda kita. Bunda Maria adalah Bunda gereja. Kisah Bunda Maria dan murid yang dikasihi yang berdiri di bawah kaki salib Yesus, di mana Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Yohanes bab 19 ayat 26 dan ayat 27. Menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda kita. Bunda Maria adalah Bunda gereja. Maka kita mempunyai seorang Bunda yang menjadi pengantara kita kepada Yesus putranya. Hal yang kedua, Bunda Maria adalah penolong kita. Karena Bunda Maria adalah Bunda kita, maka ia senantiasa membantu atau menolong kita. Ia senantiasa mendoakan kita. Bahkan dalam kisah perkawinan di Kana, tuan pesta atau pemimpin pesta tidak minta, tetapi Maria diam-diam datang menyampaikan kesulitan yang dialami tuan pesta. Mereka kehabisan anggur. Bunda Maria tampil sebagai penolong. Maria menolong atau membantu kita terlebih di saat-saat kita mengalami kesulitan. Maka salah satu gelar yang diberikan kepada Bunda Maria adalah Bunda Pembantu Abadi atau Bunda Penolong Abadi. Kita semua pasti tahu lagu Bunda Penolong Abadi. Oh Bunda Penolong Abadi. Gereja Katolik atau semua umat Katolik senantiasa mengalami bahwa Bunda Maria menolong dalam setiap kesulitan hidup kita. Kita senantiasa mengalami bahwa Bunda Maria adalah penolong abadi.
Bahkan dalam doa Salam Maria kita memohon agar Bunda Maria mendoakan kita sekarang dan terlebih pada waktu kita mati. Maka kepada semua umat Katolik, janganlah pernah meragukan Bunda Maria sebagai penolong kita. Poin yang ketiga, Bunda Maria mendoakan kita meskipun kita tidak minta. Dalam kisah perkawinan di Kana, Tuan Pesta tidak minta kepada Maria untuk meminta pertolongan Yesus putranya. Tetapi dengan diam-diam Bunda Maria datang kepada Yesus dan menyampaikan situasi kesulitan yang sedang dialami oleh pemimpin pesta. Mereka kehabisan anggur. Di sini kita melihat bahwa tanpa diminta pun Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Bunda Maria senantiasa menolong kita. Dan itulah sikap dan kelebihan seorang ibu. Saya pribadi sudah jarang sekali minta mama saya untuk mendoakan saya. Tetapi saya yakin bahwa mama saya selalu mendoakan saya. Seorang ibu pasti selalu mendoakan anaknya meskipun anaknya tidak minta. Dan itulah seorang ibu. Bunda Maria adalah ibu kita. Maka kita yakin bahwa Bunda Maria senantiasa mendoakan gereja, senantiasa mendoakan kita meskipun kita tidak memintanya. Saya pribadi yakin bahwa gereja Katolik sejak dari awal zaman para rasul sampai sekarang tetap berdiri kokoh meskipun diterpa oleh berbagai macam hal, berbagai macam tantangan. Selain karena karya Roh Kudus, tetapi juga tidak terlepas dari peran Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Kata-kata Tuhan Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," senantiasa dialami secara nyata dalam perjalanan sejarah gereja. Gereja Katolik tidak bisa pungkiri bagaimana peran Bunda Maria dalam seluruh perjalanan gereja. Saudara-saudari yang saya kasihi, marilah kita senantiasa menyadari ketiga hal ini berkaitan dengan peran Bunda Maria yang secara singkat telah kita renungkan. Janganlah pernah meragukan kepengantaraan Bunda Maria. Janganlah pernah meragukan Bunda Maria sebagai Bunda penolong abadi. Bunda Maria senantiasa menolong kita, senantiasa membantu kita, senantiasa mendoakan kita. Baik kita minta maupun kita tidak memintanya. Dia tetap adalah seorang bunda yang senantiasa mendoakan kita. Bunda Maria memang hanya mempunyai satu putra yaitu Yesus. Tetapi di dalam dia keibuhan rohaninya meluas ke seluruh manusia termasuk saya dan Anda. Maka tugas kita ialah menerima Bunda Maria sebagai bunda kita. Menerima Bunda Maria berarti kita mau mencintai dan menghormatinya, bukan menyembah seperti yang sering dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan menolak Bunda Maria. Semakin kita bersatu dan mencintai Tuhan Yesus di atas segala-galanya, maka kita juga harus semakin mencintai bundanya yang adalah bunda kita. Marilah kita selalu mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria dengan selalu berdoa rosario, terlebih selama bulan Maria ini. Saudara-saudari sekalian, saya mau mengakhiri video ini dengan berdoa satu kali Salam Maria bagi semua yang menonton video ini dan juga bagi semua yang setia mengikuti channel YouTube saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.